Baik, selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu nasabah BCA yang kami hormati. Selamat datang dalam acara Wealth Inspiration Webinar BCA House View April 2026 Meet the Experts. Perkenalkan saya Richie Norbertan Dias dari Divisi Wealth Management selaku moderator hari ini akan memandu acara dari awal sampai akhir. Sebelumnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu nasabah BCA tentunya dan juga segenap pejabat maupun insan BCA baik di kantor pusat, kantor wilayah maupun di kantor cabang dari Sabang sampai Merauke, dan semoga sesi hari ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu, kita semua bisa dikatakan selalu terguncang ya, setiap kali bangun pagi pasti ada berita baru. Kemarin baru keluar berita mau berdamai, pagi ini beritanya tidak jadi berdamai ya. Karena kita tahu juga Iran dan Amerika sudah ada kesepakatan akan berhenti dulu nih, tidak akan serang-serangan, tapi nggak lama kemudian Israel menyerang Lebanon. Dan kemudian ya Iran juga mengatakan ini berarti gagal lagi nih perjanjian. Nah, kita hari ini sudah kehadiran tiga experts dari BCA yang sangat luar biasa. Yang pertama, izinkan untuk saya perkenalkan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah Ibu Junita Gunawan. Bu Junita sudah berpengalaman di bidang perbankan, terutama di bidang treasury, selama lebih dari 29 tahun. Dan beliau saat ini menjabat sebagai Eksekutif Vice President di Divisi Treasury BCA. Selamat sore, Bu Junita. Selamat datang. Sore, Pak Ricci. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Terima kasih kehadirannya dan sharingnya nanti tentu saja Bu, sangat kami tunggu-tunggu. Dan yang kedua ada Pak Victor, sudah berpengalaman di bidang ekonomi lebih dari 10 tahun dan saat ini tengah menjabat sebagai seorang senior ekonomis ya di BCA. Selamat sore Pak Victor, selamat datang. Sore Pak Reci, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya Pak, dan tentu saja tidak kalah penting ada Pak Andre Benas, sudah berpengalaman di bidang investor relation dan juga di bidang sekuritas. Sekarang Pak Andre menjabat sebagai Head of Research di BCA Sekuritas. Selamat sore Pak Andre, selamat datang. Sore Ricci, sore Bapak Ibu dan teman-teman Baik, sekalian. terima kasih Pak Andre atas kehadirannya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk berdiskusi dengan para expert kita satu persatu, nanti kita mulai dari Pak Victor dulu untuk topik makroekonomi, kemudian nanti kita lanjutkan ke Ibu Junita dan kemudian ke Pak Andre ya untuk saham. Izinkan saya share screen dulu Bapak Ibu untuk sedikit menjelaskan tentang tactical asset allocation untuk bulan ini. Baik, izin menjelaskan Bapak Ibu untuk tactical asset allocation. Nah, untuk cash or deposit, untuk kali ini panel members setuju bahwa naik dulu dari slightly underweight menjadi slightly overweight, bukan karena return yang akan lebih bagus, tetapi karena kondisinya sangat tidak menentu, Bapak Ibu. Jadi di para panel member memandang ada baiknya memang kita tambah cash dulu untuk sekarang, dan fixed income yang US dollar maupun rupiah ini netral, memang ada banyak tantangan, tetapi yieldnya juga cukup menarik ya, bisa dipertimbangkan juga. Untuk equity develop market yang tadi ya slightly underweight ini naik menjadi netral Bapak Ibu. Karena ketika ada perang, risk off ternyata pasar Amerika malah bagus ya. Kita bisa lihat saham-saham Amerika malah lebih bagus dibanding saham-saham di Asia, terutama yang sangat terdampak dengan uh, inflasi terutama pasti ya, karena banyak sekali 80% energi dari Middle East itu masuk ke Asia. Dan kita lihat equity US dollar yang emerging market ini turun dari slightly overweight menjadi netral dulu. Ya, kemudian untuk yang rupiah Indonesia ini turun dari netral menjadi slightly underweight karena memang masih banyak tekanan jual dari asing, baik di pasar obligasi maupun saham. Nah, Bapak Ibu, kita akan langsung mulai masuk ke sesi hari ini. Saya undang Pak Victor untuk kita berdiskusi mengenai makroekonomi. Pak Victor, saya mau mulai dengan pertanyaan yang sangat simpel, dan saya yakin ini menjadi pertanyaan semua orang. Apakah perang bisa betul-betul selesai? Dan kalau bisa, kira-kira kapan, Pak? Silakan. Terima kasih, Pak. Thank you Pak Reci. Wah, ini pertanyaan penting yang saya yakin tidak bisa dijawab banyak orang. Kenapa? Karena ya kalau kita melihat dari apa yang market bet ya, baik itu dari sisi Fed Futures, kemudian dari sisi harga minyak, maupun juga dari sisi bahkan kepada betting web ya, seperti Polymarket dan lain sebagainya.
itu kalau yang saya tangkap, pasar itu semuanya bergerak tidak mengambil keputusan atau tidak mengambil posisi, ya. Bahkan kalau mengutip salah satu analis di Financial Times yang saya pernah baca, dia mengatakan bahwa event apapun yang terjadi hari ini, besok bisa saja perangnya tiba-tiba selesai atau besok bisa saja minyak tembus 130. Jadi sedemikian eh, ini ya, sedemikian volatilnya dan sedemikian sulitnya untuk memprediksi bagaimana kondisi perang ini, sehingga ujung-ujungnya even market pun semuanya itu bersifat netral. Jadi memilih untuk ini kondisi seperti ini better kita tidak membet apa-apa yang sifatnya long term. Jadi kita bet dia akan stay seperti ini saja sampai benar-benar ada near term resolution ya dari sisi Trump, dari sisi Iran maupun dari berbagai policy yang nantinya akan diambil, Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Victor. Nah, pertanyaan selanjutnya kita semua tahu Pak. Tadi saya sudah sebutkan juga Asia ini adalah salah satu yang paling kena ya karena Jepang, Korea perlu banyak LNG di situ. Indonesia perlu minyak, tetapi yang lebih penting lagi perlu LPG gitu ya. Dan itu juga dari Middle East juga sangat penting. Nah, pertanyaannya Pak, ini kan ketakutan inflasi ini akhirnya merambat ke ketakutan defisit fiskal karena pemerintah tiba-tiba harus punya uang untuk mensubsidi rakyat dan Indonesia puji Tuhan sampai hari ini BBM tidak naik baik yang subsidi maupun non subsidi. Jadi kita sangat sangat bersyukur ya kita bisa mendapatkan harga yang murah di tengah memang di ASEAN maupun seluruh dunia sudah naik 20-30%. Nah, tetapi berarti kan pemerintah harus melakukan subsidi. Nah, kalau melakukan subsidi, kita tahu baru 2 bulan lalu ada permasalahan kredit rating. Kita di downgrade nih oleh Fitch dan Moody's outlook-nya menjadi negatif. Nah, kemudian Pak Purbaya mengatakan berkomit sampai akhir tahun subsidi BBM tidak akan dinaikkan. Dia akan dijaga. Dan akan digunakan lah, ada potongan anggaran juga 80 triliun dari kementerian dan yang lain-lain, 40 triliun dari MBG. Nah, pertanyaan saya, Pak Victor, apakah kali ini Indonesia akan bisa berhasil meredam tekanan inflasi dari yang katanya the biggest oil shock in history? Silakan, Ya, Pak. thank you dan itu sangat-sangat setuju. Ini mungkin kalau kita mau melihat sejarah dan mencoba mengapply apa yang terjadi dulu ke sekarang, saya setuju dengan yang Pak Ricci bilang ini the biggest oil shock in history ya. Jadi ada kemungkinan hasilnya itu akan sedikit berbeda dengan apa yang terjadi dulu waktu perang Rusia Ukraine dan Arab Spring dan lain sebagainya. Ya, terkait dengan pemerintah, kami sih menilai memang pemerintah ini mengambil jalur paling aman ya. Dalam artian mereka sepertinya tidak akan menembus batas defisit fiskal 3% dan mereka juga tidak mau untuk menaikkan baik itu BBM subsidi maupun juga beberapa harga lainnya ya demi alasannya tentu saja untuk mempertahankan purchasing power ya. Memang sepanjang sejarah kalau kita perhatikan inflasi Indonesia itu baru akan tembus 5%, 6% itu mostly reasonnya itu adalah kenaikan harga BBM. Jadi memang sedemikian krusialnya lah keputusan mau naikin atau nggak naikin BBM ini ya. Model kami sendiri predik lah kalau misalnya pemerintah itu menaikkan BBM mungkin sekitar Rp1.000 BBM subsidi, itu ada penambahan inflasi tahunan sekitar 1,1% ya. Jadi katakan kalau sekarang itu BBM-nya itu sudah naik oilnya itu sudah naik dari 70 per barel ke 100-an per barel, sehingga BBM-nya itu perlu naik katakan ya sekitar 40 sampai 45%. Jadi inflasinya itu bisa nambah sekitar 4,7 ke 4,8 tambahannya. Jadi kalau misalnya kita terapkan ke inflasi sekarang, artinya bisa ke sekitar 7 atau 8% ya in total ya. Nah, ini memang level yang kalau kita kaitkan dengan daya beli masyarakat ya ini cukup berbahaya juga ya karena kita tahu sekitar saya nggak tahu sekitar 85% kalau nggak salah konsumsi BBM di masyarakat itu dari BBM subsidi. Jadi efeknya itu akan menyebar ke banyak harga barang juga. Nah, ini yang dicoba diredam oleh pemerintah. Jadi kalau seandainya memang mereka memutuskan untuk tidak menaikkan BBM subsidi sampai akhir tahun, artinya sepanjang tahun ini efek kenaikan harga yang kita akan lihat pada inflasi itu tidak akan sebesar yang BBM subsidi ini.
Tapi mungkin dari via beberapa harga lain ya yang mau mau nggak mau jadi harus ikutan naik ya. Plastik, bahan baku obat mungkin, kemudian juga energi untuk pesawat, ya pupuk dan lain sebagainya. Nah ini kan juga produk-produk lain yang akan ikutan naik seiring dengan disrupsi di eh, ini ya kondisi akibat perang US Iran. Jadi seperti itu Pak Risi kira-kira. Jadi memang ini keputusan yang diambil oleh pemerintah dan kami lihat ini memang keputusan yang untuk mencoba mempertahankan daya beli walaupun di satu sisi memang produk-produk lainnya ini pasti akan naik gara-gara faktor-faktor yang tadi ya supply disruption di produk-produk komoditas lainnya. Baik, terima kasih Pak Victor. Nah, saya ingin masuk lebih dalam lagi, Pak. Tentang kalau minyak, saya yakin sudah banyak yang membahas. Cuman, saya ingin hari ini membahas lebih dalam tentang LPG, Pak. Jadi berbeda dengan LNG yang memang untuk industri, untuk pembangkit listrik dan kawan-kawan, tapi LPG ini untuk masak, Pak, untuk makan gitu ya. Dan kita tahu di Indonesia sedang ada program MBG yang tentu saja perlu masak juga. Nah, dari data yang saya dapat, mohon dikonfirmasi jika betul atau salah, Pak. Memang hampir lebih dari 90% penggunaan LPG di Indonesia itu adalah yang subsidi, yang melon, ya subsidi tabung melon 3 kilo itu. Dan di titik ini pemerintah juga sudah melakukan subsidi yang cukup besar, bahkan sebelum perang. Nah, pertanyaannya apakah tadi saya dengar Pak Bahlil juga sudah berkomentar baru saja hari ini mengatakan cadangan kita masih cukup, masih ada sekitar 10 hari. Pertanyaannya Pak, apakah LPG ini cukup bisa menjadi apa ya? Bisa jadi satu hal faktor yang tidak terduga atau sebenarnya dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Semua ini masih cukup terkendali. Apalagi ya kita lihat beberapa perahu ya, kapal-kapal di Hormuz setidaknya sudah mulai ada pergerakan dibanding mungkin 1-2 minggu lalu. Silakan Pak Victor. Yes, setuju Pak Ricci. Jadi memang ini selain dari harga minyak ya, harga LPG ini juga sesuatu yang kita juga put concern ya di sini. Nah, memang betul Indonesia itu kira-kira importnya itu sekitar 70 sampai 78% ya, kalau saya nggak salah itu. Jadi kalau kita lihat pakai data tahun 2024, jadi konsumsi LPG-nya 8,9 juta ton dan 6,9 juta tonnya itu merupakan impor. Karena importnya ini tinggi, jadi anggaran subsidi untuk LPG ini juga tinggi ya, sekitar 80 triliun untuk tahun 2024. Nah, memang kenaikan harga LPG sejauh ini lebih landai dibandingkan harga minyak. Dan juga mayoritas impor Indonesia itu juga berasal dari Amerika dan mungkin ada beberapa faktor lain, substitusi dan lain sebagainya. Betul yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ricci, kita sih masih melihat komitmen pemerintah untuk menjaga harga LPG yang 3 kilo ini, walaupun tidak se-clear yang komitmen untuk yang BBM ya. Kalau sejauh ini kan kita belum melihat ada arah dari pemerintah untuk yang LPG 3 kilogram ini seperti apa. Nah, sama tadi dengan BBM, kami melihat tentu saja kalau akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga LPG, ini akan ada dampaknya ke inflasi, tapi tentu saja dampaknya ini lebih kecil ya daripada BBM. Kita ukur kalau sekitar Rp1.000 kenaikan harga LPG yang subsidi, ini inflasi tahunannya itu bisa nambah sekitar 0,08 sampai 0,09% terhadap total inflasi. Nah, tadi kata kuncinya persis seperti yang Pak Ricci bilang. Ini saat ini mohon maaf tapi semuanya itu serba eh, apapun bisa terjadi besok. Jadi betul, ini bukan cuma LPG dan BBM, ini semuanya serba faktor tak terduga. Jadi kita memang benar-benar memasrahkan pada decision dari Donald Trump, decision dari Iran, decision dari Fed ya, dan dan kepada pemerintah kita bagaimana dengan polisinya ya nantinya ini ke depannya seperti apa. Tapi kalau kita lihat memang di sini so far Indonesia pemerintah kita masih mencoba untuk menjaga setidaknya inflasi ini bisa dijaga di level yang aman ya. Karena tadi pengaruhnya ini bisa kemana-mana ke growth lah, ke yield SBN dan seterusnya kalau seandainya sampai naik terlalu tinggi gitu Pak Ricci. Baik, terima kasih Pak Victor. Saya ingin mulai masuk sekarang ke kebijakan moneter, Pak. Kalau fiskal tadi jelas pemerintah akan melakukan subsidi. Cuman moneternya ini yang tadinya kita pikir di tahun ini Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunga 1 atau 2 kali. Karena The Fed juga tadinya mau cut suku bunga. Tapi dengan keadaan perang ini kan inflasi akan naik ya. Seperti tadi bilang, gas naik, minyak naik,
Sekarang harga plastik di Indonesia juga naik, harga botol saya dengar, harga pakaian juga nanti katanya mau naik. Dan ada satu faktor lagi Pak yang sudah di-announce juga oleh pihak pemerintah bahwa Indonesia akan menghadapi El Nino dan kali ini adalah Godzilla El Nino. Artinya El Nino yang cukup besar dibanding sebelumnya. Kira-kira apakah ini akan bisa menjadi tantangan juga Pak dalam 3 bulan sampai 6 bulan ke depan yang kata El Nino yang akan berpuncak di Agustus. Kira-kira apakah pertanyaan saya ingin mengerucut ke apakah tahun ini inflasi memang akan naik lebih signifikan dibanding tahun sebelumnya Pak? Dan apa dampaknya ke BI rate? Mengingat rupiah kita juga sudah di 17.000. Silakan Pak, terima kasih. Thank you, Pak Ricci. Jadi pertama ya terkait dengan inflasi. Memang kalau kita lihat kan di beberapa bulan terakhir ini inflasinya itu naik, tapi ini sebenarnya naiknya lebih ke arah karena tahun lalunya itu low base. Jadi ada diskon tarif listrik, itu faktor pertama. Dan yang kedua itu ada satu lagi harga emas ya. Ini harga emas naiknya sangat-sangat astronomical. Jadi memang salah satu komponen dalam inflasi yang tingginya ini kenaikannya ini sangat tinggi sehingga membuat inflasinya ini juga naik cukup tinggi ya kalau untuk Indonesia. Jadi sekitar 4% pernah sampai dan terakhir itu di sekitar 3,48% ya. Nah, memang tadi ya persis satu lagi memang faktor yang kita belum mention tadi ada terkait dengan cuaca. Jadi ini tentunya juga akan mempengaruhi nanti inflasi di sisi bahan makanan pokok juga, ya, Diki. Nah, kalau kita mengukur kebijakan moneternya ini kira-kira akan seperti apa ya, terutama untuk BI rate. Kiblatnya pasti pertama-tama ke Fed rate-nya dulu. Fed rate-nya ini kira-kira seperti apa tahun ini kan? Pasar melihat, kalau saya lihat di monitoring terakhir untuk di futures market, ini pasar masih melihat 70-an% kalau saya nggak salah 70 sampai 80% itu stay ya. Jadi memang kemungkinan untuk cut-nya ini menjadi kecil sekali. Yang ada malah muncul kemungkinan menaikkan suku bunga gitu ya, walaupun kemungkinannya masih juga kecil. Kalau kita melihat dot plot, tapi dot plotnya ini sepertinya memang agak lagging ya, belum terlalu memperhitungkan dampak perang yang berkepanjangan. Dot plotnya memang mengatakan masih kemungkinan ada pemangkasan satu kali. Tapi kalau saya sih sebenarnya melihat yang lebih update itu yang tadi ya, di pasar futures market melihat stay. Ini juga salah satu alasannya kenapa saya bilang tadi ya market bersikap tidak mengambil decision apa-apa dulu. Karena kalau saya melihat keputusan market untuk menaruh probabilitas Fed untuk stay ya dalam waktu lama sampai akhir 2026 ini lebih besar, ini bukan artinya mereka expect perangnya akan berkepanjangan, no. Tapi basically mengatakan market sendiri tidak bisa mengetahui kira-kira apa yang akan terjadi di long term ya. Short term aja mungkin nggak bisa, let alone long term gitu kan. Jadi eh, di sini juga kami melihat ya BI akan follow ya. Jadi BI akan melihat juga bahwa kemungkinan ini possibilities untuk cut-nya ini semakin terbatas dengan kondisi inflasi seperti sekarang ya, karena bagaimanapun juga kalau kebijakan moneter itu kan bukan hanya mempertimbangkan inflasi dalam negeri tapi juga mempertimbangkan yield diferensial juga gitu ya. Kalau misalnya di luar sana ya inflasi globalnya terjadi terus ya artinya yield di luar sana naik, mau nggak mau di kita itu kan akan ada ini ya, ada pengaruh juga ke yield kita dan ujung-ujungnya pengaruh juga ke kebijakan moneter kita. Dalam artian di sini meskipun pemerintah menahan inflasi domestik itu tetap terjaga di level yang ya relatif rendah, tapi keputusan terkait moneter itu akan dipengaruhi juga oleh inflasi global. Kira-kira seperti itu. Nah, memang di sini satu lagi yang kita harus lihat juga terkait dengan seperti keputusan untuk menjaga rupiah ya tetap stabil. Dan satu lagi kan Undang-Undang P2SK yang baru yang akan terbit itu terkait dengan bagaimana Bank Indonesia juga diminta untuk support growth. Nah, di sini dinamikanya mungkin akan menarik nih kita lihat bagaimana ya. Karena di satu sisi ada kewajiban juga untuk BI untuk support growth dan satu sisi ada juga kewajiban BI untuk menjaga rupiah ini tetap stabil. Nah, mungkin di sini, walaupun Bank Indonesia itu tetap stay di BI rate, tapi kalau kita juga nanti mungkin akan melihat lebih dalam juga terkait dengan SRBI, karena ini juga adalah instrumen-instrumen yang akan digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah, ya Pak Ricci. Jadi, kalau seandainya ini kasusnya BBM itu ditahan oleh pemerintah,
maka kita lihat sepertinya ya BI akan follow juga Fed, di mana market melihat Fed ini masih stay. Tapi kalau seandainya nanti karena alasan-alasan tertentu, katakan perangnya mungkin lebih lama, minyak tembus 135 dalam waktu berbulan-bulan, katakan ya, sehingga mau nggak mau pemerintah harus masuk ke skenario menaikkan harga BBM, ya itu sih kami lihat akan terulang seperti yang terjadi tahun 2022 September. Jadi BI menaikkan dulu suku bunganya gitu kan, sebagai respon bahwa harga Pertalite waktu itu akan naik kalau nggak salah sekitar 55% gitu ya. Dan memang kalau kita ukur nih rasionya, tadi ya, minyak itu sebenarnya crude udah naik sekitar 50-60% ya dari sebelum perang. Dan saat itu, waktu di tahun 2022, direspon dengan Pertalite juga naik 55%, 50-55%. Dan sekarang ini kondisinya kan belum naik, ini masih ditahan ya. Tapi itu tadi, kalau kita masuk ke skenario di mana mau nggak mau BBM-nya harus naik, ya sudah, artinya kita juga akan berhadapan dengan BI rate-nya harus ikutan naik juga gitu ya. Apakah ada chance BI rate turun? Chance ini kami lihat cukup tricky sebenarnya, Pak Ricci, karena kalau kita masuk ke area stagflasi, again, kita belajar dari sejarah apa yang terjadi di Amerika juga. Memang pernah ada periode-periode di mana inflasinya itu sebenarnya tinggi, tapi karena penganggurannya juga parah, akhirnya bank sentral di sana itu memutuskan untuk antara inflasi atau pengangguran, kita bela yang pengangguran. Jadi mereka turunkan gitu ya suku bunganya untuk, meskipun inflasinya lagi lumayan tinggi gitu ya, untuk menjaga growth gitu kan. Nah, ini dinamika seperti ini bisa aja terjadi ya, outlier-outlier seperti ini, karena again, kiblatnya kembali lagi ke Bank Sentral US, nanti keputusan mereka seperti apa. Sejauh ini sih kalau kami lihat labor market di Amerika itu masih cukup strong ya, masih cukup solid. Jadi Fed sendiri sepertinya no reason so far untuk mereka harus harus cut rate ya sejauh ini. Masih lebih ke tahan rate-nya di level sekarang karena ekspektasi inflasinya yang makin naik, dan dengan ini juga kami bilang BI juga akan follow. Kira-kira begitu Pak Reci. Baik, terima kasih banyak Pak Victor. Luar biasa ini seru sekali ya, baru di segmen pertama, segmen makroekonomi. Izin untuk lanjut dulu, nanti kita akan kembali ke Pak Victor lagi di sesi Q&A. Izinkan saya untuk mengundang Bu Junita. Selamat sore, Bu Junita. Sore, Pak. Terima kasih Bu sudah hadir. Saya ingin extend pembicaraan kita tadi Bu, diskusi kita tentang suku bunga dan juga tentunya mata uang. Kalau kita perhatikan Bu, kemarin kan sudah ada announcement, oke, perang akan berhenti dulu setidaknya untuk 2 minggu ke depan. Kemudian dolar indeksnya turun Bu, sekitar 1% lah selama seminggu terakhir. Tapi kalau kita perhatikan rupiahnya tidak terlalu banyak menguat, masih sekitar 17 ribuan. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan masih berhubungan dengan moneter. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia? Apakah tetap stay saja, toh rupiahnya yang penting stabil, jangan sampai misalnya ke 17,5, atau mungkin harus ada antisipatif rate hike supaya rupiah ini jangan ke arah 17,5 gitu. Kira-kira bagaimana pandangan dari Bu Juni? Terima kasih. Ya, baik, makasih Pak Ricci. Jadi ini mungkin menyambung tadi yang sudah dibicarakan ya tadi dengan Pak Victor. Jadi memang kalau dari sisi BI sendiri, BI itu kan selalu dia pasti melihat dua, either satu, ya maksudnya dua yang memang menjadi consideration gitu untuk BI dalam dia memutuskan monetary policy-nya seperti apa. Apakah akan pro growth atau dia akan pro stability. Bisa juga at the same time dia melakukan kedua-duanya. Tetapi mungkin untuk saat ini yang dilihat memang pro stability dulu, karena dengan tadi ya kita udah bahas dari awal dengan keadaan uncertainty yang tinggi, market yang ya dengan war ini, impact dari harga minyak ini bisa menyebar kemana-mana. Kita lihat menyebar ke inflation, ke monetary, ke fiskal. Nah ini semua jadi memang saat ini untuk stability dulu gitu. Walaupun currency kalau kita lihat tidak hanya rupiah saja ya yang melemah, sebenarnya juga mata uang yang lain juga melemah. Jadi dari BI saat ini memang dia dari pro stability sendiri, tetapi kan dia juga tadi ada pro growth-nya, sehingga mungkin sebisa mungkin kalau menurut saya, jadi dia pakai cara untuk
menahan rupiah ini dalam artian kan rupiah itu bisa satu, bisa memang real demand. Real demand adalah dalam artian dari real sectors yang kita juga mungkin Bapak Ibu semua udah pasti ketahui juga di mana bulan-bulan ini kan bulan pembayaran dividen yang akan berlangsung terus nih dari April, Mei, mungkin nanti Juni lah sampai terakhir. Nanti di bulan Juni juga ada pembayaran kuartalan, akhir-akhir kuartal, akhir bulan. Nah, jadi memang April, Mei, Juni ini secara real demand-nya banyak. Ini kita belum ngomong dari sisi flow gitu, tetapi baru dari real demand sendiri yang tinggi, kebutuhan akan falas, ditambah lagi juga ya dengan keadaan begini ya ada outflow juga, walaupun kita sebenarnya kalau dari sisi bond sudah melihat ada sedikit inflow, memang kita pernah lihat minggu lalu ya di mana satu hari itu di sisi equity ya mungkin nanti Pak Andre gitu yang lebih ini dari sisi equity kan sempat satu hari 20 triliun gitu kan keluar. Jadi ini yang memang ingin dijaga supaya kalau bisa ya jangan keluar keluar juga gitu ada yang asing instead of dia keluar tetap di rupiah. Nah, ini dipakainya instrumen ini kan nggak hanya menaikkan BI rate gitu. BI rate is not only one untuk dia me, apa ya maksudnya untuk mendesain bagaimana dari sisi suku bunganya. Nah, ini Bank Indonesia memakai SRBI karena SRBI ini adalah yang memang investor asing bisa invest. Kan kalau BI rate kan investor asing invest apa? BI rate kan it's not a product gitu. Ini kan adalah benchmark interest rate yang dimanapun dari BI Rate sendiri, BI juga ada BI Overnight, dia juga punya apa namanya instrumen untuk reverse repo tenor yang lainnya. Nah, tapi yang asing bisa masuk adalah di SRBI kan. Nah, di SRBI ini pun di SRBI inilah yang dipakai Bank Indonesia nih. Jadi BI juga sudah menaikkan SRBI-nya selain dia menaikkan suku bunganya juga BI sudah menaikkan volume atau size dari si SRBI sendiri. Salah satunya memang untuk supaya jadi ya ini asing ya jangan keluar semua kalau bisa mampirlah di SRBI yang berjangka pendek ini gitu. Dan ini pun sudah dilakukan untuk menahan ya selain itu dari suku bunga ya, selain itu BI juga melakukan intervensi baik itu di onshore maupun di offshore NDF BI juga masuk jadi BI pun mengatakan bahwa akan bold intervention dan ini yang memang BI sudah lakukan tetapi ya memang kalau kayak hari ini pun kita tidak melihat, maksudnya ya memang rupiah kembali melemah, tetapi ya ini pun sama seperti tadi udah disebutkan karena walaupun dalam masa apa namanya lagi gencatan senjata katanya 2 minggu, tetapi kan katanya violated juga. Nah jadi ini kan yang membuat ya maksudnya uncertainty itu tinggi, tetapi ya memang sudah sudah di apa ya sudah dijaga juga gitu loh untuk yang supaya tadi ya stability in rupiah juga dan kemudian juga memakai yang lainnya kalau dari sisi suku bunga ya kalau kita lihat tadi juga udah dibahas di US sendiri pun juga terlihat kelihatannya akan flat saja. Jadi paling tidak juga ya kalau di BI rate juga mungkin ya dia akan follow seperti tadi akan lihat ada yield difference karena kalau semakin dia converge ya pasti semakin dia diverge maka interest rate rupiah semakin diverge ya buat impact ke currency itu akan melemah. Jadi pasti semuanya akan barometernya ini adalah dolar. Nah, dolar dari The Fed sendiri kan dia juga lihat dia butuh waktu. Belum perang aja dia juga selalu udah melihat dia butuh waktu untuk mengakses yang dilihat adalah apa tadi? Ketenaga kerjaan, inflasi, ujung-ujungnya apa? Untuk pertumbuhan. Dan dia harus mencari balancingnya di mana. Dan dia melihat bahwa saat ini ya policy rate yang dia jalankan saat ini sudah cukup bagus untuk membalancing untuk dia punya growth sehingga ya untuk dampak dari perang ya mereka harus melihat lagi nanti ke depan ini berapa lama hasilnya seperti apa gitu. Jadi ya dari sisi Amerikanya juga kelihatannya akan flat future dari interest rate future ya dari sisi rupiah juga kelihatannya dia akan flat dan untuk mengadjustnya dia Bank Indonesia memakai SRBI. Demikian sih Pak Ricci. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang Bank Indonesia sangat-sangat agresif ya Bu, dalam menjaga rupiah, tapi memang global backdrop-nya lagi seperti ini. Memang hujan terjadi di mana-mana ya. Jadi memang bukan rupiah saja yang melemah, Betul. tapi juga mata uang lain. Bu, saya ingin lanjut ke pasar obligasi. Kalau kita perhatikan, kepemilikan asing ini kan turun terus ya, sampai mungkin sekarang sudah hanya sekitar 12%. Dulu tertinggi sempat hampir 40%.
Tetapi marketnya oke-oke aja. Yieldnya nggak terbang misalnya ke 7% yang 10 tahun FR nggak sampai 7%, nggak sampai 8%. Padahal dulu ya kita pernah lah ya sampai 8% ketika asing sedang keluar. Nah, sebenarnya pertanyaan saya adalah apakah ini hal yang baik atau bukan ya atau buruk gitu. Karena kalau kita berpikir asing nggak masuk, rupiahnya mungkin sulit menguat. Tapi karena asing tidak ada di dalam, ya bond yield-nya jadi stabil. Jadi rupiahnya juga mungkin pressure-nya tidak sebesar kalau asing memang sedang ada di dalam. Nah, sebenarnya eh, dengan kondisi asing ini semakin nggak banyak di Indonesia, apakah itu hal yang lebih berat ke positif atau ke negatif ya, Bu Junita? Silakan. Terima kasih. Oke, ini memang betul ya Pak Ricci, saat ini di kisaran sekitar 12,6% itu kalau secara amount, tapi sebenarnya masih cukup besar. Secara amount itu sekitar 850-an triliun, kalau secara percentage 12,6, yang dia turun sempat di atas 40-an% malah. Nah, kalau dilihat ya sebenarnya ada dua sisi sih ya Pak Ricci ya. Dari sisi positifnya tentunya tadi seperti disampaikan tidak seperti dulu pada saat masih di level 40-an% pada saat terjadi sell off itu sangat amat masif benar secara amount dan akan men-trigger kemana-mana. Jadi selain harga bondsnya juga kena juga ke dolar rupiah karena biasanya pada asing jual ya rupiahnya ini dia kan either masih taruh di jangka pendek, makanya ini yang try BI untuk masuk supaya rupiah jangan keluar lah, taruh dulu gitu di SRBI. Nanti karena kalau keadaan membaik kan bisa bisa di rupiahnya ya SRBI ini kan tradable ya, jadi bisa digunakan kembali misalnya kalau dia untuk investasi di rupiah lainnya. Nah, kalau dulu kan memang secara amount-nya besar, secara massive sell off itu akan berdampak. Nah, sekarang ini kan amount-nya sudah tidak terlalu banyak, walaupun, ya maksudnya secara percentage ya, walaupun amount-nya lumayan lah, masih 800-an triliun. Tapi ya balik lagi, memang walaupun tadi 12%, tetapi karena 800 ya tergantung sih. Kalau dia memang keluarnya pada saat bersamaan banget gitu, dan juga di dalam apa ya kasarnya, di dalam negerinya juga pada saat sama-sama misalnya mau mereduce posisi juga ya itu tetap akan berdampak gitu. Tetapi memang belakangan ini kita kalau sudah lihat mungkin sekitar 1-2 tahun terakhir memang sangat amat disupport oleh onshore. Jadi onshore demand ini kita lihat sangat amat besar dan cukup strong gitu sehingga ya yang seperti tadi Pak Ricci bilang bahwa kemarin pun juga pada saat minyak udah ke 118 dekat 120 masih 7% aja enggak gitu untuk yang 10 tahun. Kenapa ya? Karena masih masih disupport tadi nih onshore pun masih membeli dan juga BI juga kan intervensi juga di pasar bonds juga. Jadi ini terjaga gitu. Itu dari sisi apa namanya ya dari sisi positifnya yang dia tadi tidak terlalu besar. Maksudnya ya cukup besar tapi tidak sebesar dulu lah. Dulu bisa di atas 1.000 triliun gitu dan secara persentasenya jauh lebih tinggi bisa di 40. Cuman mungkin kalau dari sisi negatifnya mungkin juga pertanyaan kenapa gitu kan kok turun terus gitu kan mungkin jadi ada pertanyaan kenapa. Nah ini mungkin yang yang bisa untuk kita apa ya telaah ini kenapa dia pindah? Apakah emang ini pindah cuman karena ya udah pull out aja memang kembali ke apa ya ibaratnya ke negara masing-masing si investor tersebut apa ini pindah ke negara lain gitu kan. Nah, jadi ya penyebabnya ini kan banyak macam gitu. Bisa juga dari yieldnya. Apakah saat ini ya carry-nya itu atau pick up-nya ya maksudnya carry ya kita ngomong carry lah ya dari US Treasury itu sendiri tidak menarik dulu lagi gitu. Dulu kan bisa 300 basis di atas gitu. Kalau sekarang kan level paling berapa 220, 270 aja udah tinggi banget gitu kan. Jadi mungkin apa dianggapnya ini carry-nya sudah tidak terlalu tinggi. Terus kedua juga melihat dari sisi FX exposure dia juga mencari currency yang lebih apa ya dikatakan mungkin lebih stable gitu dan juga dari sisi tentunya dari fiskalnya juga gitu dari fiskalnya masing-masing negara. Nah, itu yang kalau kita lihat ya balik lagi masih ya
ke Latam nih kelihatannya, masih ke Brasil, Meksiko gitu ya, karena secara yield mereka bagus, secara currency juga ya ada sih, sometimes dia juga lagi melemah, tetapi secara kalau kita lihat di graf itu trennya dia malah menguat, secara dolarnya dia turun gitu. Jadi itu mungkin ya salah satu dari sisi sebenarnya mungkin ya juga ada yang harus dilihat dari sisi itu gitu. Ini sebenarnya kenapa sih asing nggak mau masuk gitu? Karena kan sebenarnya kalau dia masuk ya ada ada flow kan juga menambah inflow dari portfolio inflow ya sebenarnya. Jadi mungkin kalau saya lihat sih ya ada positif ada negatifnya juga sih Pak Riji. Tinggal ya mungkin ya secara positif tadi sudah ini, tetapi juga negatif mungkin ya ada yang harus bebenah juga untuk supaya dilirik lagi gitu, supaya offshore juga mulai masuk lagi. Mungkin seperti itu sih. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa penjelasannya sangat komprehensif. Saya izin bertanya, melanjutkan masih tentang bond market FR, Bu. Belakangan ini trennya adalah yield curve adalah bear flattening, ya, di mana tenor pendek yieldnya naik lebih banyak daripada yield yang di tenor panjang. Nah, dari pandangan Ibu, tenor mana sih Bu yang jadi menarik Bu sekarang? Apakah kita ke tenor depan karena yieldnya jadi menarik, atau ke tengah, atau tenor belakang yang stabil, tanda kutip? Kira-kira seperti apa pandangan Ibu di tenor pendek, tengah maupun yang belakang? Terima kasih, Bu. Mungkin sebenarnya sih ini agak apa ya maksudnya, dalam situasi yang berbeda pastinya ini juga akan berbeda nih jawabannya ya, dalam artian karena kita juga harus melihat pada saat itu backgroundnya seperti apa dan yieldnya sendiri pada saat itu di level mana, karena tentunya kalau kita mau ngomong pas pada saat mau masuk, mau investasi, ya pasti tujuannya aja juga udah beda. Mau investasi atau mau trading misalnya. Terus kemudian mau lihat tenor mana juga harus lihat dulu nih, kita mau entry levelnya di mana sih, dengan kita bisa melihat secara historical ini sebenarnya dia normal range atau normal yieldnya di berapa sih. Atau dia setiap kali peaknya di berapa, yang dia sempat peak tiap kali kena tapi itu highest loh, nggak lama dia turun lagi. Itu kan banyak faktor ya yang harus kita lihat, dan saat ini tuh dia berada di mana, apakah entry levelnya ini udah cukup bagus untuk masuk. Dan tentunya juga kalau kita melihat tenor dari mana, nggak lepas juga dari yield curve itu sendiri tadi. Yield curve-nya sekarang kalau lagi flatten pun flattennya lagi flatten di atas apa flatten di bawah gitu lagi juga harus diperhatikan. Nah, kalau yang ini kan kita anggap ini dalam situasi perang gitu ya, dalam artian kenapa sih dia flatten tadi, bear flattening. Kalau bear flattening meaning artinya bear itu dari sisi pricingnya, which is harga turun dan yield naik, dan flattening berarti ya tadi ini yang pendek naik sama-sama naik, tetapi yang pendek naiknya lebih kencang, yang panjang naiknya lebih tipis gitu. Why? Karena ini sebenarnya dari yang tadi kita ngobrol di depan. Dari kita kalau yang pendek ini biasanya lebih ke monetary policy, which is adalah yang tadi kita sudah bahas dari awal, di mana yang dari kalau kita ingat kita dari mungkin akhir tahun atau awal tahun, ini kan market masih melihat bahwa ada kemungkinan untuk interest rate cut gitu kan. Pertama 2 tahun, tapi akhirnya makin pudar tuh. Lama-lama nggak jadi, kayak 2 tahun mungkin, sorry, 2 kali, maaf, 2 kali cut. Terus kemudian dengan melihat apa namanya, keadaan di Amerika yang masih bagus dan juga tadi tenaga kerjaan masih masih oke kok. Karena kan sempat jelek tuh di September data 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 ketenaga kerjaan di Amerika. Tapi pada saat kemudian dia udah mulai stable lagi, akhirnya kan kayaknya mungkin nggak 2 kali cut deh, 1 kali cut kali, lama-lama satu aja juga enggak gitu kan. Nah, apalagi dengan perang ini. Malahan kayaknya stay aja. Sempat memang pada saat dia touch 120, 118, 120 per barrel, itu memang sempat ada yang melihat bahwa ada chance naik, walaupun very very small, paling sekitar 10%-an. Tetapi kalau yang sekarang sih ngelihat lagi cut, tetapi cutnya juga kecil banget, paling 10-20%. Karena biasanya kalau itu di bawah 70%, most likely itu kemungkinan besar nggak happen gitu. Tapi nggak selalu ya, ini kemungkinan besar aja. Nah, jadi dengan tadi yang tadinya melihat ada cut mungkin sampai 2 kali nggak jadi cut. Nah, ini yang berdampak makanya ke tenor pendek dia ikut naik, karena pasti pada saat tenor pendek ini sudah memperhitungkan bahwa oh, tahun ini 2 kali cut, tahun depan masih ada another cut, tahun depannya lagi masih ada another cut. Jadi 5 tahun berapa gitu. Nah, sekarang tahun ini dilihatnya tidak akan ada cut.
tahun depan juga kalau kita lihat interest rate futures itu masih flat aja gitu. Jadi even 2 tahun ini kelihatannya akan stay. Nah ini yang membuat tenor pendeknya dia naik. Yang tenor panjang ya tidak terlalu lihat dari sini. Tenor panjang ini lebih melihat dari apa? Lebih melihat dari fiskal, dari credit risk. Jadi yang tenor panjang ya naik tapi nggak sekencang di sini. Kecuali kalau memang pada saat ada massive selling dari offshore. Nah, offshore itu biasanya dia kalau pada saat uncertainty kayak begini ya dia akan pindah nih. Biasa masuk ke yang tenor pendek karena semuanya akan melakukan shorten duration gitu kalau pada saat karena kan nggak kejadian apa-apa. Nah, menjawab dari yang tadi kalau dalam hal ini tenor pendeknya udah naiknya kenceng. Terus lagi uncertainty. Ya, memang ya yang dicari saat ini kelihatannya yang tenor pendek gitu. Sampai mungkin kalau kita lihat tadi tetap cukup flatten, tetapi bilangnya nggak flatten-flatten banget, masih ada yield pick up, ya di belly boleh lah di tengah-tengah. Tapi kalau masih ada pick up, tapi kalau is really really flat, ya better yang pendek. Karena kemarin dari yang 5, berapa kita sempat lihat mungkin 5,4 ya. Nah sekarang kan sempat 5 tahun itu di dekat 6,6, sekarang di sekitar 6,3. Jadi ya ini udah naiknya sendiri udah sempat 100 basis ya. Ini udah bagus. Sedangkan kalau kita bilang tenor panjang di misalnya kayak sekarang di 6,6 ya kalau menurut saya sih mungkin belum terlalu menarik gitu kalau tenor panjang di level 6667 gitu. Kalau yang di belly ya kalau pas pada saat ada pick up sedikit ya boleh. Tapi ini pribadi ya maksudnya cuman pendapat gitu loh. Jadi itu kalau menurut saya demikian sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Junita, luar biasa ini dapat banyak sekali ya informasi yang bagus hari ini Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi ke Bu Junita. Saya lihat Q&A hari ini cukup banyak ya. Baru jam segini sudah 17 pertanyaan. Kelihatannya cukup seru nih hari ini. Kita akan langsung lanjut dulu ke Pak Andre membahas pasar saham. Terima kasih Bu Junita. Nanti kita lanjut di Q&A lagi. Selamat sore Pak Andre. Sore Ricci. Terima kasih Pak sudah hadir. Saya akan langsung bertanya Pak tentang pasar saham ya. Sebelum perang, eh, kita kalau flashback ya di global equity market itu pasar Asia yang sudah cukup lama ditinggalkan terutama China itu tiba-tiba outperformnya cukup bagus. Tapi setelah perang berbalik nih Pak, yang naik itu saham-saham Amerika ya, saham-saham teknologi Amerika, malah yang Asia kena profit. Karena memang Asia ini terkena tekanan inflasi salah satu yang paling besar dari Strait of Hormuz ini. Nah, pertanyaannya Pak, nanti kalau misalnya pelan-pelan perang ini mulai mereda atau bahkan tetap jalan tapi pasarnya sudah move on, apakah dana asing ini yang tadinya kembali ke Amerika, apakah akan kembali ke emerging market di Asia, Pak? Silakan, Pak. Oke, kalau misalnya di pasar Asia ya, menurut saya sih memang kalau yang Jepang, kemudian Korea kan memang ini sangat berkorelasi dengan kenaikan harga energi ya, karena kita tahu kayak Korea dan Jepang ini kan very dependent on Selat Hormuz inilah, karena kan kalau kita lihat dari aliansi geopolitik, memang Korea dan Jepang ini kan very dependent on GCC country ini gitu. Jadi kita lihat memang tekanan inflasi untuk Korea dan Jepang ya kemungkinan besar ini kan ya sangat tinggi. Kemudian juga kalau kita lihat dari AI related, memang di Korea Selatan ini kan juga very signifikan ya contribution-nya terutama dari semiconductor dan lain-lain. Gitu. Kalau untuk pasar Cina sih saya melihatnya sebenarnya mungkin karena di Cina itu sebelum ada war itu kan memang ada pertemuan yang 5-year planning ya, dan kita lihat kan memang dari pemerintah Cina ini sedikit bukan downgrade sih, akhirnya merevisi turun target pertumbuhan yang dari kemarin dia bisa bilang 5 hanya mungkin di 4,5% gitu. Dan kita tahu 5% itu kan sebenarnya kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya menurut narasi dari media barat kan ini kan sangat buruk ya gitu. Dan kita tahu investor yang cukup signifikan kan memang dari barat. Jadi saya rasa kalau kita lihat dari segi narasinya saja memang narasinya di pasar Cina itu kan memang lagi kalah lah gitu. Jadi ya menurut saya it's a matter of perspective aja gitu. Tapi kalau sebenarnya kita lihat dari ekonomi ya relatifly memang Cina sebenarnya lebih bagus dibandingin dengan Jepang atau South Korea
gitu. Kemudian kalau kita ditambah dengan impact perang, sebenarnya kenapa pasar emerging market ini juga turun ya, baik lagi karena kan kemarin kalau nggak salah OECD juga menurunkan target global GDP growth gitu, dan pasar Asia juga terkena. Jadi saya rasa ya memang cukup wajar memang ada terkoreksi. Namun kalau misalnya nanti war ini udah mereda, kita lihat proses ending war-nya ini bisa berjalan dengan lancar, ya saya rasa itu akan normalize gitu. Dan kalau kita melihat ke depannya, menurut saya growth pasti tetap masih ada di emerging market ya, karena setelah kejadian perang ini yang akan menurut saya pribadi yang akan saya lihat adalah terjadinya multilateral world, which is nanti ya Barat ada negaranya sendiri, kemudian juga Asia ada pasarnya sendiri, kemudian Eropa ada pasarnya sendiri, dan kemungkinan besar ini nggak akan terlalu interconnected mungkin sebelumnya ya, gitu, karena kita tahulah ini perbedaan ideologi, geopolitik, yang pada ujungnya sebenarnya ya yang dipentingkan adalah urusan negara masing-masing gitu. Jadi dan kita tahu mungkin kalau di Asia ya nanti akan pusatnya di Cina, kemudian ya kalau di Timur Tengah ya nanti ya di Timur Tengah dan Eropa, Afrika juga ada pasarnya sendiri gitu. Dan kalau kita melihat pertumbuhan di China sendiri ini kan sebenarnya memang sangat baik ya, karena memang mereka udah self sufficient, kemudian juga dari negaranya fokus terhadap domestik ekonominya, dan kita tahu pasar domestik ekonominya itu kan ekonomi sangat cukup besar ya, mungkin hampir 2 billion gitu. Kalau kita lihat kemarin dari spring break-nya orang China saja, dari consumption untuk selama liburannya itu naiknya juga masih sangat signifikan ya spendingnya gitu. Jadi saya rasa setelah perang ini mungkin damai ya, I think money will come back into emerging market sih gitu. Jadi it's just a matter of timing aja. Mungkin yang masih berhubungan dengan Amerika seperti Korea dan Jepang ya pasti akan ngikutin pasar Amerika. Tapi I think untuk China, Southeast Asian, I think we are at very different market sih. Jadi I think kita harus embrace terhadap multilateralism sih setelah perang ini selesai ya. Thank you Pak Andre atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita masuk Q&A, Pak. Dari segi sektor, kira-kira apa sektor yang menarik, Pak? Kalau kita ingat tahun lalu kan ceritanya, oh sektor konsumsi. Nah, dengan keadaan seperti ini, apakah sektor consumption ini apakah masih akan bagus? Sektor konsumer ini seperti apa, Pak? Dan sektor apa Um, lagi di luar ya, itu yang bisa menarik? Terima kasih. sebenarnya kalau untuk sektor ya di time run memang agak sedikit beda dibandingin dengan mungkin tahun lalu ya. Kalau tahu kita tahun lalu mungkin ceritanya oh mungkin consumption bisa naik karena mungkin ada subsidi kiri kanan. Tapi tadi kan Victor udah mention pressure dari oil ini kan sebenarnya berasanya mungkin nggak sekarang tapi mungkin 2-3 bulan ke depan ya. Tadi saya juga baru dapat info bahwa kayak spare part kayak oli-oli ya, kayak oli-oli kapal ini udah mulai langka gitu ya. Jadi pasti ini dari logistik ini akan ada kenaikan yang menyebabkan ya pasti ada kenaikan harga ya untuk raw material gitu, atau untuk misalnya barang-barang jadi gitu. Jadi saya rasa untuk konsumsi di sektor di tahun 2026 ini akan menjadi tough ya. Apalagi tadi kita sempat bicara tentang Godzilla El Nino lah. Jadi ini pressure terhadap input cost ya memang akan sangat signifikan ya, mungkin di second half 2026. Jadi saya rasa untuk consumption kalau kita anggap ceteris paribus daya belinya mungkin nggak turun aja, pasti ada penurunan profitabilitas ya gitu. Jadi saya rasa sektor konsumsi kurang kurang baik gitu di tahun 2026. Kalau untuk sektor yang cukup baik ya pasti masih dari komoditas ya. Kalau tadi kita ngomongin Godzilla El Nino ya pasti sektor CPO nih dapat berkahnya, apalagi ada policy B50, kemudian harga CPO pasti naik, walaupun on the other side ya pasti ini kenaikan harga makanan gitu. Tapi ya untuk earnings untuk earnings CPO ya saya rasa ini akan cukup bagus gitu. Kemudian emas saya rasa di tahun 2026 juga masih bagus ya, walaupun sempat terkoreksi sedikit, tapi saya rasa harganya di 4.700, 4.800 saya rasa udah cukup stabil. Nanti kalau market sudah pricing in interest rate hike, ya saya rasa kedepannya pasti cutting rate down, ya pasti emas akan naik lagi, karena kita lihat secara struktur pasti dengan adanya geopolitik seperti ini emas akan menjadi primadona berbagai negara. Jadi saya rasa sektor emas masih cukup baik. Kemudian sektor batu bara masih cukup positif karena
Oil ini juga nggak akan bisa turun seperti posisi sebelumnya. Kemudian kita tahu infrastruktur di GCC untuk gas ini juga banyak dihancurkan oleh perang. Jadi saya rasa substitusi coal ini akan bakalan berjalan lah for the time being. Dan ini sektor yang masih cukup baik ya gitu. Jadi kalau kita lihat habis itu mungkin mining contracting service juga masih cukup bagus karena kita tahu RKB juga naik ya posisinya. Jadi ini menjadi sentimen positif juga. Unfortunately untuk sektor perbankan ini akan tough ya tahun 2026 karena kita tahu suku bunga mungkin akan naik, loan growth kita lihat juga slowing down. Eh, Sedangkan kenaikan OPEX juga ada. Satu sisi policy pemerintah juga belum jalan ya. Jadi saya lihat sih corporate loan growth ini kemungkinan slow down ya. Jadi untuk saham-saham sektor perbankan kayaknya akan tough ya, apalagi asing nggak prefer untuk masuk ke Indonesia for the time being ya. Jadi I think market flow lokal akan didominasi oleh retail flow dan kita tahu retail flow lebih suka invest di sektor-sektor yang alpha generatingnya lebih tinggi ya. Jadi saya lihat ya sektor komoditas pasti akan menjadi salah satu pilihan mereka untuk berinvestasi. Baik, terima kasih Pak Andre. Luar biasa Bapak Ibu. Tadi kita sudah bahas tentang makroekonomi, kita bahas tentang currency, kita bahas tentang bonds, dan terakhir equity. Sekarang kita langsung masuk ke sesi Q&A. Sudah ada 21 pertanyaan, luar biasa. Banyak sekali pertanyaannya Bapak Ibu, dan terima kasih Bapak Ibu sudah bertanya. Jadi sesi hari ini bisa lebih hidup ya. Nah, mungkin pertama akan pertanyaan untuk Pak Victor dulu. Em, Apakah dampak dari perang AS dan Iran ini ke depannya bisa berdampak negatif terhadap Amerika sebagai pusat pasar global, pasar keuangan market global? Apakah akan terjadi shifting flow uang dari global ke negara seperti China karena adanya risiko governance yang cukup besar di Amerika? Ya, kita tahu Donald Trump bahkan mulai ada wacana katanya mau di-impeach gitu ya, Pak ya. Silakan Pak Victor komentar ya. Terima kasih. Wow, ini pertanyaannya menarik nih. Kalau mungkin yang bertanya ini juga suka melihat ya, historically memang kalau kita lihat kan hegemon global itu biasanya ada cycle-nya. Dan biasanya kadang pergantiannya itu terjadi ditandai dengan adanya perang yang berkepanjangan atau utang yang kebanyakan gitu ya. Sehingga kalau hanya berdasarkan ya kita ngobrolin sejarah aja dikit, ini memang kok kelihatannya arah-arahnya ke sana gitu ya, bahwa ini ada perang berkepanjangan, kemudian internal US sendiri mulai terpecah, sementara di satu sisi level utang dari US itu juga meningkatnya lumayan gitu kan, sehingga orang juga ada semacam distrust dengan debt-nya mereka gitu. Tapi kalau kita lihat short term, ya short termnya ini memang kondisinya agak ambigu nih, Bapak Ibu ya, kalau untuk efek dari perang ini ke Amerika. Yang pertama tadi, Amerika itu sendiri sebenarnya konsumennya juga dirugikan kalau harga energi naik gitu ya, BBM naik, kemudian inflasinya naik ya. Tapi di sisi lain, Amerika itu juga adalah produsen minyak dan gas, sehingga kenaikan harga energi yang mereka ini profit, terutama industri oil and gasnya mereka itu sendiri gitu kan. Satu lagi industri yang tadi sempat dimention oleh Andre dan Parici itulah AI gitu kan, karena AI ini juga perang ini rupanya menambah banyak investasi juga ke AI gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu nih resultant efeknya ini ya terhadap dari perang ini terhadap Amerika, ini bisa dibilang ambigu. Ada sisi yang dirugikan, tapi ada satu sisi juga yang diuntungkan. Ekspor mereka itu meningkat lumayan di ekspor oil ya di bulan Maret lah. Data terakhir itu kayak naiknya tajam ya. Jadi mereka bisa expect revenue dari ekspor yang lumayan gitu kan. Karena salah satunya yang minta ekspor energi dari mereka yang tadi sempat dimention yaitu negara-negara Asia. Terus bagaimana dengan dolarnya? Ya, datanya sebenarnya belum keluar kalau untuk yang 2026. Tapi terlepas dari semua orang mengatakan dedolarisasi, dedolarisasi, turnover penggunaan US dollar di foreign exchange market itu 2025 versus tahun 2022 itu malah meningkat, jadi nggak turun gitu ya. Jadi penggunaan US dollarnya itu masih tetap lumayan banyak ya. Walaupun betul ada
mata uang lain yang tiba-tiba nih mulai menyusul nih kayak Chinese Yuan, Japanese Yen, kemudian juga Indian Rupee ya. Jadi di situ memang kalau kita melihat mulai ada sedikit, eh, saya tidak bilang akan terjadi pergantian total, tapi memang mulai sedikit terdiversifikasi. Nah, itu mungkin kalimat yang lebih tepat gitu ya. Karena tadi kan Pak Andre sendiri sempat mention outlook terkait multipolar world ya. Well, kondisi-kondisi yang seperti ini dengan level hutang tinggi hampir di banyak negara, kemudian kebergantungan terhadap komoditas menjadi semakin tinggi di mana China, Amerika, dan negara-negara lain mencoba untuk mandiri masing-masing ya, piling up critical commodities ya. Saya tidak melihat eh, pergantian, tapi saya mungkin lebih mengatakan ini akan semakin terdiversifikasi ya. Jadi antara US dengan China dan juga dengan negara-negara lain penghasil komoditas ya. Ya kelihatan kayak sekarang aja. Jadi perang ini sebenarnya yang dianggap beneficiary siapa saat ini ya? Itu negara-negara yang merupakan produsen utama komoditas-komoditas itu yang mata uangnya pada menguat semua gitu kan, karena dianggap bahwa ini salah satu yang mendapatkan resultant efeknya ini cukup positif gitu. Jadi itu sih kira-kira Pak Ricci ya. Kalau misalnya pergantian total saya rasa enggak ya. Petrodolar, AI dolar dan beberapa kekuatan yang ada di sisi Amerika itu pada dasarnya masih saya lihat tidak bisa sepenuhnya tergantikan even with China. Jadi karena China sendiri masih sangat bergantung energinya untuk dari negara-negara lain. Amerika malah udah lebih mandiri kalau dari sisi energi gitu ya. Jadi itu sih kalau kita lihat long termnya ya Pak Ricci. Baik, terima kasih Pak Victor. Menarik sekali ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di samping uncertainty dari geopolitik, ada hal yang cukup menantang juga, yaitu downgrade daripada credit rating outlook dari Indonesia. Jika rating benar-benar diturunkan, apa dampaknya kepada pasar obligasi dan saham Indonesia? Dan kapan kepastian lembaga rating internasional menetapkan rating Indonesia tersebut? Apakah akan di-downgrade atau tidak, atau outlook-nya seperti apa? Nah, mungkin akan langsung saya tanyakan ke Bu Junita dan nantinya ke Pak Andre juga tentang pasar sahamnya. Jadi dampak kredit rating issue ini terhadap bond market kalau memang nanti Indonesia betul di-downgrade. Silakan Bu Junita. Oke, baik, Pak Ricci. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau memang kita sedang menunggu S&P ya saat ini, karena kemarin kan Fitch sama Moody's sudah menurunkan, tapi outlook ya tadi seperti sudah disampaikan outlook. Jadi kalau S&P itu biasanya mungkin mereka akan kelihatannya di bulan ini sudah mulai nih datang untuk mereview-review dan biasanya mungkin keluar di bulan Mei kali ya, antara Mei atau awal Juni atau ya mungkin Mei lah. Jadi em, ini memang masih apa ya, maksudnya kita juga masih melihat bahwa karena dari sebelumnya kan S&P pun juga sudah menyampaikan bahwa concernnya sebenarnya apa gitu ya. Jadi concern dari S&P-nya sendiri adalah lebih dia melihat dari sisi em, untuk pembayaran interest rate itu kan sekitar 15%-an daripada kita punya revenue gitu, pendapatan. Nah, ini yang menjadi mereka punya concern. Nah, jadi memang balik lagi ya, ini akan melihat nanti pada saat dia mereview itu akan seperti apa ya, tentunya nanti dari sisi apakah dari expense ini beneran ada yang mungkin dialihkan atau dikurangi. Itu kan akan dilihat bahwa apakah memang expense ininya akan bisa turun atau paling tidak ke depannya seperti apa. Karena pasti juga dia akan melihat untuk nanti planning ke depannya seperti apa. Dan juga dari sisi pendapatan ya. Kalau dari pendapatan tentu mungkin dari pajak gimana. Ini kan mungkin juga tidak hanya untuk yang tahun ini, tetapi juga ke depannya seperti apa. Nah, ini memang ini masih masih susah dijawab juga ya. Maksudnya belum belum tahu juga gitu. Kalau kalau dari sebenarnya kalau dari fundamentalnya sendiri kan seperti dari Moody's dan kemarin Fitch juga mengatakan bahwa mereka makanya tidak menurunkan rating. Kenapa? Karena secara fundamental sebenarnya ya masih bagus gitu. Secara fundamental Indonesia
Makanya mereka secara kredit rating masih tetap gitu. Hanya outlook-nya aja dari mereka turunkan. Kenapa? Karena dari sisi ya dari mereka mau melihat bagaimana nanti ke depan dari sisi polisinya, dari sisi fiscal disiplin dan lain-lain. Nah, mungkin ya dari situ masih kalau dari outlook kemungkinan mirip. Nah, kalau dari rating ya kita sih berharapnya sih tidak sampai ke rating, tetapi ya mungkin kalau outlook ya mungkin akan mirip-mirip dari yang sebelumnya. Ini tadi pertanyaan gimana kalau sampai ke rating ya? Kalau sampai di Betul, cut Bu. Kalau sampai terjadi downgrade, itu apa dampaknya ke downgrade-nya pelemahan tapi di rupiah? rating ya berarti ya, Di bukan di rating, outlook betul. ya. Ini misalnya ya kalau sampai di rating yang tapi kita nggak berharap ke situ ya, semoga tidak kejadian. Berarti kan kita akan satu notch turun ya, akan satu notch turun ya dampaknya pastinya akan pasar meminta premium, yield premium yang lebih tinggi gitu. Jadi bisa katakan bisa dari satu notch itu mungkin akan ada tambahan another 25 sampai mungkin ya max 50 basis extra premium gitu yang diminta oleh market, oleh pasar. Yang kayak sekarang mungkin itu di level kalau kita pada saat di 6,8 itu kita lihat ya kalau yang kayak satu notch di bawah kita tuh di 7%-an gitu. Jadi ya kalau dari sisi yield ke arah situ dia akan meminta premium yang lebih tinggi ya mungkin paling tidak minimum 25 ya antara 25 sampai 50 gitu. Tapi ya balik lagi kita nggak berharap ke situ ya. Kita berharap ya kalau sampai outlook ya saya rasa sudah apa market sudah memfactor in gitu karena dua sebelumnya pun sudah sama gitu. Nah, ini kalau sampai ke rating sih semoga enggak sih. Itu sih Pak Ricci. Makasih. Baik, terima kasih Bu Junita. Nah, mungkin langsung saya lanjutkan ke Pak Andre. Pak, kalau misalnya amit-amit terjadi kredit rating downgrade, apa dampaknya ke pasar saham Indonesia, Pak? Wah, kalau sampai kredit rating downgrade sih pasti saya rasa outflow lagi ya, karena ya baik lagi karena kan kredit rating downgrade itu yang paling sensitif nanti di sektor perbankan ya, gitu. Jadi kalau misalnya sektor perbankannya ya baik lagi, ini kredit rating ini kan benar-benar signifikan ya terhadap sektor perbankan gitu. Jadi kalau misalnya sampai ini di downgrade ya otomatis kan ekspektasi investor terhadap mungkin kredit di Indonesia ini kan jadi turun ya. Dan kita tahu perbankan itu kan bisnisnya kan kasih lending gitu. Jadi kalau sampai kualitas lendingnya juga ini turun karena ada yang downgrade rating ya udah pasti kita expect akan ada outflow lagi ya, terutama untuk saham perbankan, mau itu BCA, BRI, BNI, BTN, kemudian juga bank medium cap yang mungkin didominasi oleh bank Jepang dan Korea dan China, ya ini pasti akan kena downgrade juga gitu. Jadi saya akan berekspektasi kalau misalnya sampai itu terjadi, ya kita siap-siap guncangan lagi ya di pasar equity gitu. Walaupun mungkin nggak sebesar di bulan Januari, tapi saya rasa guncangan terhadap sektor perbankan pasti akan cukup signifikan nih. Baik, terima kasih Pak Andre. Pertanyaan selanjutnya saya kembali ke Pak Victor. Ada eh, partisipan yang bertanya, dengan MBG tetap dijalankan dan BBM ditahan harganya, apakah defisit fiskal masih kuat di bawah 3%, minus 3%? Dan jika jebol di atas 3%, apa dampaknya? Apakah akan sampai terjadi chaos di ekonomi? Silakan, Pak. Thank you. Ini menarik pertanyaannya ya, karena kalau kita lihat even dalam 3 minggu aja di sini, saya bilang ada beberapa kali perubahan dari keputusan pemerintah terkait dengan MBG. Kalau BBM kan selalu dibilang akan ditahan terus. Tapi kalau kita perhatikan, sepertinya pemerintah ini makin ke sini kan makin adaptif ya. Adaptif dalam artian, oke, dari sensitivity analysis di menggunakan yang mereka eh, taruh sendiri di dalam APBN, dalam rancangan APBN mereka, di situ kan ada sensitivity analysis. Memang kenaikan harga BBM dan kenaikan, depresiasi rupiah, ini dari hitungan kami untuk di level segini versus dari apa yang ditargetkan oleh pemerintah, itu ada sekitar keperluan tambahan budget 150 sampai 200 triliun yang artinya di sini eh, jika semuanya tetap sama, maka tambahan 150 sampai lebih dari 200 triliun itu artinya akan membuat tambahan ke defisit fiskal bisa melebihi 3%.
Karena itu kan pemerintah mengumumkan sekitar 80 triliun akan dihemat ya dari belanja kementerian dan lembaga. Dan MBG-nya sendiri ini kan katanya akan dihemat juga kalau nggak salah sekitar 40-50 triliun ya, angkanya sekitar gitu. Jadi total-total tuh ada sekitar 130 triliun ya. Nah, di sini memang gimana manuvernya ya. Jadi kebutuhan yang 200 triliunan tadi versus yang 150 triliun tadi. Karena ya bagaimanapun 120 triliun tadi. Karena bagaimanapun juga ini kan kayak perangnya maju mundur ya. Harga minyaknya juga sangat-sangat volatile. Ya kita lihat kalau seandainya perangnya ini escalate lebih parah sehingga harga minyaknya bertahan di sekitar 90-an ya jelas nggak akan cukup. Sehingga mungkin tadi pemerintah punya dua pilihan antara dia menghemat lagi tambahan, jadi bukan cuma 130 triliun tapi dia nambah hemat lagi ya. Saya nggak bisa mempredik dia mau hemat di mana ya, apakah MBG, KDMP atau misalnya belanja kementerian lembaga yang lain, atau mau nggak mau dia masuk ke pilihan dia harus menaikkan BBM ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan tadi itu, jadi eh, di sini dari kebutuhan subsidi, ini kan dari 130 triliun yang dihemat, mereka bilang 90 triliunnya akan menjadi tambahan yang nantinya akan dipakai untuk menjadi tambahan subsidi. Dan saya juga pernah diskusi juga dengan beberapa dari pemerintah, mereka bilang pada saat mereka merancang budget, itu selalu ada bantalan. Jadi sebenarnya walaupun mereka target harga minyak di 70 untuk 2026, sebenarnya dalam rancangannya itu ada semacam toleransi untuk naiknya ke berapa. Nah, toleransinya itu yang tidak pernah diumumkan. Jadi, eh, itu hitungan-hitungan kasar dari kami. Jadi, kalau seandainya memang harga minyak ini bisa slowing down dalam artian ya ke 80-70, kita lihat memang mungkin hanya perlu sedikit tambahan penghematan-penghematan lagi di beberapa lini untuk bisa dialihkan ke subsidi BBM. Tapi kalau seandainya nanti rata-rata tahun 2026 bisa di 90-an gitu ya total-total artinya dia akan terus berada mungkin di 190 190 ya itu tadi pilihannya antara pemerintah harus tambah lagi penghematan ya bukan nggak cukup cuma 130 triliun ya atau pemerintah harus menaikkan BBM. Eh, Strategi-strategi lainnya saya yakin juga ada ya dari menambah hutang dan lain sebagainya. Nah, di sini memang eh, nantinya pemerintah pasti memilih mana yang paling skenario yang paling tidak berdampak negatif terutama ke market ya kayak tadi ya kita melihat sebenarnya keputusan pemerintah untuk tidak mau menembus batas 3% ini kelihatan di persepsi bagus juga oleh market which is good ya. Nah, ini tinggal sisanya sangat tergantung juga dengan pergerakan harga minyak ke depannya ini akan seperti apa. Gitu kira-kira Pak Ricci. Baik, terima kasih Pak Victor. Menarik sekali. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini sekarang untuk Bu Junita tentang dedolarisasi, Bu. Apakah akan terjadi di mana yuan itu semakin banyak? Ya, sekarang juga Iran mengatakan kapal yang mau lewat harus bayar sekitar 2 juta US dollar, tapi bayarnya pakai Chinese yuan. Nah, kira-kira ke depannya seperti apa sih, Bu, Chinese yuan ini? Apakah nanti bisa menggantikan, quote unquote, menggantikan dolar sebagai mata uang global utama gitu. Dan mungkin kalau ada view juga terhadap dolar, kira-kira bisa di berapa untuk US dollar index, Bu, sampai misalnya 3 bulan ke depan. Terima kasih, Bu. Sorry, Bu Junita masih di mute, Bu. Untuk untuk yuan sendiri memang betul ya sudah mulai banyak dipakai untuk perdagangan dan termasuk juga di Indonesia kita kan juga ada LCT ya yang bertransaksi dengan menggunakan yuan dan kita juga ada Bank BCA pun sebagai salah satu SCCD yaitu yang di-appoint oleh Bank Indonesia untuk supaya apa bank-bank yang dapat melakukan LCT salah satunya juga untuk mata uang yuan. Tetapi kalau memang kalau kita lihat dari secara percentage pemakaian, tapi ini masih jauh gitu dari dolar. Jadi tetap secara global tuh masih US itu masih tetap paling tinggi gitu. Jadi apakah bisa ke depannya menggantikan?
mungkin masih takes time ya, nggak dalam waktu dekat gitu kelihatannya. Tapi ke arah situ sih memang sudah ada. Nah, kalau untuk eh, tadi apa di XY ya, di XY itu sendiri balik lagi walaupun apa ya, maksudnya ya sudah mau ada de-dolarisasi dan lain-lain, bagaimanapun juga tetap dolar ini dianggap ya kayak sekarang aja gitu. Maksudnya perang, ini kan sebenarnya perang juga US juga gitu kan, US, Israel, Iran gitu. Tapi balik lagi ke US juga gitu yang menguat. Karena memang dia masih adalah currency, ya boleh dikatakan ya, mereka currency ini yang paling, kita bisa nggak, memang ada, ya kita nggak ngomong kayak G7 ya, mereka mature currency dan yang dalam gitu loh. Jadi kan pasti mau juga nggak mau, pasti yang mau dipakai adalah currency yang beneran secara volume diperdagangkan tuh very very big gitu. Jadi kalau yang currency-nya tersebut tidak dalam, tidak deep, dan juga dia secara volumenya, size-nya tidak besar, nah itu kan secara liquidity-nya thin, ini juga kan orang nggak terlalu mau gitu. Jadi pasti kayak apa-apa kan kayak kita kayak bonds deh contohnya. Mau tujuannya apa? Mau trading atau mau investment? Kalau investment ya boleh dikatakan we don't care about series-nya. Mau seri apa? Nggak masalah. Yang penting saya tahu saya mau tenor berapa, saya mau dapat yield berapa. Nggak liquid nggak masalah karena tujuan saya ada investasi gitu kan. Tetapi kalau uang buat trading, ini kan maunya yang liquid. Maunya mana, seri mana yang liquid. Walaupun seri itu agak mahal kalau kita compare dengan seri lainnya dengan tenor yang sama atau mirip, tapi itu pasti diburu. Kalau buat orang trading, kenapa? Karena pada saat mau keluar, ada likuiditas, pada saat mau keluar bid over spread-nya nggak lebar karena kalau dia tidak liquid bid over spread-nya ini akan lebar. Nah ini juga currency pasti dipakai di perdagangan sama gitu. Kalau currency-nya tidak cukup liquid mungkin atau tidak banyak yang memperdagangkan juga atau juga mungkin tidak apa ya, tidak sefleksibel karena kan ada juga mungkin karena ada ketentuan apa. Nah, kalau dolar ini kan lebih general, lebih global yang bisa dipakai siapa aja. Nah, itu mungkin masih takes time-nya ke arah situ dan sekarang ini pun dengan keadaan ada apapun, ini kenapa dolar nih masih masih strong gitu. Jadi satu tadi dolarnya juga secara volume dan pasarnya deep, pasarnya besar sekali. Kedua, yield-nya juga masih menarik gitu. Yield-nya dia kan masih masih tinggi ya compare to other say developed market, dia kan ya masih masih cukup tinggi yield-nya 10 tahun di 4,2, 4,3, sempat 4,38 gitu. Jadi ini kenapa si dolar ini ya saat ini pun masih masih strong. Kalau kita lihat di XY, ya tahun ini memang sempat sampai ke 96 tuh, yang which is kalau memang 96 handle-nya eh, kemarin break, itu bisa jadi dia ke bawah lagi. Kenapa? Karena pada saat itu melihat bahwa nih dia mau cut-nya banyak, data ketenaga kerjaannya masih masih ngikutin yang last year yang tadi bulan September Oktober masih jelek, tetapi kemudian pas dilihat datanya oke lagi, tenaga kerjanya stable lagi. Jadi mau bilang dia tembus 96 ya saat ini agak susah. Tapi kalau ke depannya ya maksudnya mungkin ini masih akan lebar gitu. Kita masih lihat ya 96-nya ya ini break nggak break ya masih nggak tahu kalau keadaannya udah, kalau keadaan kayak sekarang sih ya enggak lah, mungkin masih akan bertengger di atas. Tapi kita mau bilang dia juga sampai kayak dulu lagi 110 sih kalau saya pribadi sih tidak melihat seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau kita, kalau saya lihat ya mungkin antara bawah mungkin ya 95 gitu boleh dikatakan, atasnya ya paling ya juga mungkin antara 102 103 sih. Ini kalau pendapat pribadi ya Pak Ricci ya. Demikian sih. Baik, terima kasih Bu Junita. Oke, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Seru sekali pembahasannya dan saya yakin ini pertanyaan juga sebetulnya masih banyak. Nanti akan kami jawab, sampaikan melalui PIC relationship Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu demi perbaikan dalam webinar ke depannya, mohon partisipasi dari Bapak Ibu untuk mengisi polling yang akan muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Ya, sambil Bapak Ibu mengisi polling, izinkan saya untuk membacakan sedikit summary tadi dari Pak Victor, mengatakan uncertainty masih akan sangat tinggi.
tekanan inflasi masih akan berlangsung dan Bank Indonesia akan mengikuti the Fed ya. Jadi akan sangat adjust dengan the Fed. Kedua, Bu Junita mengatakan tadi Bank Indonesia sangat aktif dan agresif menjaga rupiah melalui NDF, SRBI, dan lain-lain. Tetapi memang pressure globalnya ini masih cukup kuat nih ke semua mata uang, tidak terkecuali rupiah juga. Dan tadi Pak Andri mengatakan inflasi ini bisa menjadi tantangan untuk profitabilitas, terutama di sektor consumer, tetapi sektor yang cukup diuntungkan di IHSG adalah yang berhubungan dengan komoditas, ada CPO, ada gold, ada coal, dan yang lain-lainnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan mengisi polling dan juga sudah bertanya. Kami sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Junita Gunawan, kepada Pak Victor dan juga Pak Andre, dan tentunya kepada seluruh nasabah BCA dan juga insan BCA yang berada dari Sabang sampai Merauke sudah hadir dan berpartisipasi. Nah, jika Bapak Ibu ingin melakukan pembelian produk investasi seperti reksadana dan obligasi, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot datang ke cabang, bisa melakukannya melalui aplikasi MyBCA, melalui fitur investasi. Dan saat ini ada promo khusus ya bagi investor baru dan juga ada promo untuk nasabah yang membuat investment goals di MyBCA. Mungkin demikian dulu Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Saya Richie Norbertandias, izin pamit undur diri dan sampai jumpa di webinar berikutnya. BCA senantiasa di sisi Anda. Selamat sore. Terima kasih.